Ya, sekarang Pak Tar sudah dapat kacamata. Senang nggak? Iya, senang. Senang. Apa yang ungkapan rasa senangnya seperti apa yang Bapak sampaikan? Andan. Apa itu? Tapi senang sih. Senang. Saya rasa sih gitu. Senang Karena ya. sudah lama saya tidak menggunakan kacamata, jadi happy lah. Happy. Ini tak terduga ya, ketemu saya dibeliin kacamata. Senang Iya. ya. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Tar ini memang pingin kacamata. Cuman kemarin dia sungkan menyampaikan pingin kacamata, menolak. Tapi kita paham keinginan beliau. Jadi kita langsung aja setelah kita ajak mandi, ganti baju, kemudian langsung kita ajak ke optik. Nah sekarang sudah pakai kacamata, penglihatannya sudah jelas Pak ya. Sudah lebih nyaman dari tadi ya. Sudah lebih nyaman. Nah sekarang Pak Tar, saya pingin Bapak menulis ya. Nama, kemudian sekolahnya di mana, SD, SMP, SMA, dan kuliahnya di mana ya. Nama yang tertulis tadi di kartu identitas sebelumnya. Betul. Kartu Harusnya identitas. pakai nama baru aja. Oh, yang enggak. dikasih sama Am itu Benedictus Tarsargal. Itu Ah, kan belum ada sejarahnya. hmm, Kalau nama yang itu udah berasanya gitu, ratusan tahun sih. Di Jakarta, Bekasi. Kayaknya lebih baik, tapi boleh deh, nggak apa-apa. Nah, tapi yang penting itu nama itu ya di sana ya. Nama asli yang dulu ya. Bukan sih, kalau Benedictus Tarsargal kan saya dapatnya di sini dari penampakannya. Tapi kalau nama yang dulu itu sejarahnya, kalau Itu saya sejarah. ingat. Itu yang di identitas KTP itu ya. Iya, yang Oh kemarin yaudah, yang- terserah Bapak menulis yang mana. Oh gitu. Yang penting sekolahnya benar. Ini tulisannya bagus loh. Ini nama yang kemarin. Ini nama yang kemarin ya. Oh. Kalau yang Benedictus itu yang nama pemberian ya. Pemberian. Sekolah SD-nya di mana? SD apa? Masa harus SD sih? SMA aja deh, SMA. SMA ya. SMA apa? Angkatan tahun berapa? Lulus tahun berapa? Lulus tahunnya saya lupa sih. Karena itu cerita udah belasan tahun sih. Don Bosco. Don Bosco 2. Ini sekolah yang sebenarnya. Iya, kalau kemarin di kartu identitas yang itu. Kalau yang SMA 36? Itu yang nama Feni. Yang apa? Yang nama Tar. Oh, yang nama Tar. Itu di SMA 36. Nah, yang sebenarnya Bapak yang sekolah setiap hari itu yang mana? Di Don Bosco Kalau kartu atau? identitas yang kemarin yang di sini. Kan kalau saya dapat nama Tar di sini. Bapak mendapatkan ijazah kelulusan kemarin. SMA-nya dari Don Bosco atau dari SMA 36? Dari Don Bosco. Oh, Don Bosco. Kalau 36 waktu saya pakai nama Tar. Oh, gitu. Oh, dari pakai nama Tar. Itu nggak dapat ijazah di situ? Enggak, Oh, iya. Don Bosco ini di mana? Coba. Pulau Mas. Pulau Mas ditulis. Di Timur. Oh, di Don Bosco. Nah, kemudian kuliahnya. Jayabaya. Nah, sekarang rumah Bapak di mana? Bekasi Barat, kelurahan? Saya lupa sih. Ininya, kelurahan, kantor kelurahan apa gitu? Ya makanya itu tadi, kalau kemarin saya minum obat, kadang-kadang singit. Singit itu kan seperti layangan gitu kan, singit. Kurang sehat jadinya pikirannya. Nah, sekarang fokus, Bapak pikirkan ke masa lalu. Ingat rumah. Rumahnya di mana, jalan apa, nomor berapa, RT berapa, kelurahan apa. Ayo, fokus. Pegang pulpen. Ayo. Fokus. Bapak pasti ingat. Enggak sih. So kemarin saya lagi duduk di sana, di sini juga sih. Bilang kepala saya agak kurang sehat. Kelihatannya mungkin ada bugar gitu kalau. Saya nggak ingat sih. Kemarin itu kelurahan apa? Jati apa?
Jatimulya. Jatimulya. Kelurahan Jatimulya ya? Mungkin juga. Mungkin. Di Jatimulyanya jalan apa, Bapak? Atau komplek apa? Kayaknya di jalan-jalan gang biasa gitu. Oh, jalan-jalan biasa ya, bukan perumahan komplek khusus BTN kayak gitu, bukan ya? Bukan. Bukan. Nah, itu jalan apa Bapak di situ? Saya nggak pernah perhatiin lagi jalannya. Kurang ingat gitu jadi. Kurang ingat. Masa orang cerdas seperti Pak Tar nggak ingat? Itu rasanya hal mustahil. Orang cerdas seperti Bapak. Ingatan Bapak tuh kencang banget loh. Nama saya Bapak ingat. Nama Ifki Bapak ingat. Pastinya rumah yang ditempat sejak kecil pasti ingat. Enggak lah. Kalau kemarin fasilitas rumah sakit yang saya dapatkan VIP, mungkin ingatan saya lebih baik. Dikasihnya cuma kelas bangsa, kelas 3 gitu. Jadi obat juga asal-asalan aja lah. Mumpung penjaga sama rumahnya lagi dapat, ya itu dapat obatnya gitu. Itu malah makin kacau lagi pikiran saya. Nah, yang Bapak ingat aja deh, yang Bapak ingat di sekarang yang ada dalam pikiran Bapak aja deh, tulis ini. Saya udah selesai kalau dengan yang ini. Iya, sebenarnya saya cuma pingin butuh alamat rumah doang ini sebenarnya. Itu sudah saya tulis di Bekasi Barat. Bekasi Barat doang. Ini kan luas. Lokasi sekolahnya kan di Bekasi. Bekasi Barat luas sekali loh. Tanya yang tadi aja, tadi kan disebutkan kakaknya Heli, terus Marcel. Oh, yaudah. Oke, kalau itu udah ada tadi, ya. Jadi Bapak tadi bersaudara 4 orang. Yang pertama tadi siapa? Heli. Siapa? Heli. Yang kedua Bapak ya? Nah, yang ketiga Marcel. Yang ketiga Abraham. Siapa tadi? Iya, Abraham. 4 ya. 4. Nama bapaknya Bapak Agus Lokasasmita. Mama. Namanya? Iin apa? Iin aja. Oh, Iin aja. Namanya Iin ya. Apa alasannya Bapak betah di sini ketimbang di rumah di Bekasi? Kenapa? Saya juga nggak sadar juga ya. Coba. Soalnya Bapak. gini, kalau dari kemarin sih saya kan sempat tinggal juga kan di Bekasi gitu kan. Ketika saya keluar dari rumah kok berasa goyang semuanya gitu. Jadi agak menakutkan juga keluar dari rumah sih. Gimana? Agak menakutkan? Iya. Maksudnya? Goyang gitu kayak ada gempa gitu. Oh, kalau saya keluar dari rumah. Kenapa kan goyang tuh seperti gempa? Kenapa Bapak nggak di rumah aja gitu? Kan artinya begini Pak. Kalau Pak Tar di rumah ada keluarga, ada yang merawat Bapak. Kalau Bapak butuh apa-apa cepat, ada yang bantu. Kalau di sini Bapak di terminal, Bapak sebatang kara di sini. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang memperhatikan Bapak. Bapak nggak terpikirkan untuk pulang ke Bekasi? Enggak sih. Alasannya? Saya feeling saya membawa banyak hal di sini sih. Salah satunya? Ketika pertama kali gelap malam di sini, ini belum pernah itu 2 lantai sih. Jadi ya mungkin di bagian dari bangunan saya gitu, mudah-mudahan sih. Kan sangat jarang sekali gitu ya dapat bangunan semahal ini. Iya. Lumayan bagus loh. Ya. Nah, ini kan sudah selesai nih pembangunan terminal 2 lantai sudah selesai, sudah kelar. Kenapa Bapak nggak pulang? Saya juga pusing mau pulangnya kemana. Kalau diturun di pinggir jalan mereka nanyain ongkos. Saya ngomong sebenarnya aja masih bisa dibuang. Bapak nggak ada ongkos untuk pulang? Nggak ada ongkos? Ya saya ongkosnya sih biasanya transfer sih. Jadi kalian agak proses lanjutannya transfer, ambilnya di ATM atau di mana? ATM. Bapak punya ATM? Punya ATM? Enggak ada. Tuh. Kalau seandainya Bapak pingin pulang, terus saya antarin pakai mobil saya, Bapak bersedia? Bareng saya nyetir. Nggak tahu, saya nggak terlalu minat pulang juga sih. Kalau di sini masih ada urusan sama saya sih. Jadi kalau Bapak bersedia pulang ke Bekasi, saya antar. Saya yang bawa mobil.
kalau Bapak bersedia. Nggak perlu saya. Kecuali kalau mau ditaruh di kantor lagi itu lebih baik sih kalau saya sih. Ya, mungkin nanti itu proses Pak ya, itu berproses nanti. Kalau Bapak pingin ke kantor lagi, ya mungkin Bapak perlu pulang dulu. Nah, selanjutnya nanti mungkin ada yang perlu mungkin Bapak perlu berobat, butuh apa, dibetulin dulu. Nah, baru nanti ke kantor lagi. Kalau sekarang ya mungkin prosesnya melalui rumah dulu, ketemu keluarga dulu. Gimana? Bersedia? Kayaknya belum sih, saya belum ada kepikiran pulang sih. Belum. Nggak ada alasannya apa? Kenapa nggak mau pulang? Iya itu tadi ketika saya duluan tadi saya mau ngomong sih kalau tadi kita jalan bertiga itu keluar ada goncangan, kenapa goncangan besar sekali itu mengagetkan saya juga gitu. Jadi tadi barusan kita keluar itu kan ada goncangan. Oh jadi Bapak ini kalau keluar, jadi keluar melangkahkan kaki keluar terminal. Kalau dulu pertemuan pertama si Bapak mengatakan bahwa ada itu ya petasannya kemarin tuh ngomongnya. Ada petasan besar katanya ledakan di luar. Nah, kemudian kalau sekarang tadi waktu kita keluar membuat kacamata ke optik. Nah barusan beliau menyampaikan bahwa ada goncangan tadi di luar gitu. Waktu kami berjalan menuju optik tadi ada goncangan katanya. Mungkin itu salah satu penyebab beliau ini tidak mau keluar dari terminal ini. Seperti bukan itu? Tidak mau sih, saya tadi mau, cuma agak takut juga gitu. Karena tadi kan goncangannya juga besar juga kan. Tadi juga saya sempat nengok ke belakang gitu kan. Oh gitu. Pak, coba bercerita tentang pribadi Bapak sih, seperti apa? Saya lebih banyak ngomong sekarang sih. Kemarin saya diam sama sekali sih. Diam. Terus setelah saya berpikir lebih baik diam malah. Ya itu sih. Kalau sekarang lebih banyak ngobrol, lebih banyak cerita, tapi bukan ngobrol sih kalau ditanya. Jadi lebih banyak ngobrolnya sekarang ya? Lebih banyak ceritanya sekarang. Kalau kemarin saya lebih banyak diam. Diam. Alasannya apa itu? Nggak tahu deh. Saya juga pusing juga. Karena waktu itu juga dibawa pengaruh obat juga. Mungkin ada rasa malas untuk berbicara seperti itu, malas berpikir. Seperti malas itu? Berpikir dan malas berbicara juga. Oh, malas berpikir ya. Nah, sekarang nih Bapak saya ajak ngobrol ini nih, saya tanya macam-macam. Bapak merasa nggak nyaman? Tergantung pertanyaannya juga. Tergantung pertanyaan. Apa pertanyaan saya yang membuat Bapak tidak nyaman? Tentang keluarga juga kadang membuat tidak nyaman juga sih. Oh, tentang keluarga ya. Tidak nyaman ya kalau ketika ditanya tentang keluarga itu agak kurang nyaman ya? Iya. Oke, Bapak. Jadi Bapak lebih banyak berdiam diri, menyendiri. Sebenarnya saya juga pusing di sini. Saya mau ngobrol sama siapa kalau nggak ditanya sama timnya Titik Asa gitu kan. Bingung juga ya? Bingung juga mau ngobrol apaan gitu. Oh gitu. Lihat mereka juga punya kesibukan masing-masing di sini. Nah, mungkin Bapak bisa mencari teman di sini. Hanya sekedar teman ngobrol, teman curhat, kan sekian banyak orang. Mungkin Bapak butuh teman di sini? Bisa lah, mungkin bisa. Kenapa Bapak tidak lakukan mencari teman ngobrol? Ada nggak orang di sini yang Bapak kenal secara dekat? Secara dekat sih tidak ada. Nggak ada ya? Hanya say hello aja? Say hello juga jarang. Jarang. Mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Bapak berdiam diri seperti itu. Bapak terus yang lain juga di sini berdiam diri juga. Berdiam diri juga. Dan kemarin saya di lokasi lain juga berdiam diri juga mereka juga ya. Tapi Bapak nyaman ya dengan berdiam diri itu ya? Enggak sih. Enggak nyaman. Saya masih ada beberapa mimpi-mimpi yang harus saya sampaikan sih sebenarnya untuk saya dapatkan kembali. Di antaranya? Karena saya pernah bangkit dari keadaan yang seperti itu sih beberapa tahun sebelumnya sih. Tapi ya entah kenapa ya, yang menakutkan memang begitu jalan langkah keluar terdengar bunyi besar sekali, itu agak menakutkan juga sih untuk langkah keluar lagi sih.
Ya, tadi Bapak sempat menyampaikan ada mimpi-mimpi yang ingin Bapak wujudkan. Apa mimpi yang belum tersampaikan, yang terwujudkan? Ya kalau di pertemuan pertama kemarin kan bilangnya karena sukses gitu kan, udah hebat misalkan di sini. Hebatnya itu harus dalam bentuk nyata dan nyala gitu. Kan kalau di sini saya masih sepertinya rasanya mereka aja belum kenal gitu kan. Dan juga belum nyata, belum nyala lah kalau dibilang kemarin sukses dan hebat gitu kan kemarin sempat ngomong gitu waktu pertama ketemunya. Rasa saya itu bisa diwujudkan juga, itu sih yang belum terwujud sih. Karena cerita bersama klinik dan rumah sakit mungkin lebih dari 3 tahun, dan saya makanya dari kemarin bilang saya butuh obat. Bapak butuh obat? Nah, butuh obat? Iya, karena kemarin pikirannya kayaknya nggak terlalu bercabang dengan ada karakter yang ini, terus ada karakter yang ini. Entah itu sama. Ya kalian lah yang belajar di dokteran kan, yang mengerti hal itu. Banyak, setahu saya sih banyak gitu sih. Cuma mereka mungkin kurang beruntung. Ya, jadi gini Pak Tar, Bapak kan butuh obat. Sebenarnya saya bisa membawa Bapak berobat. Yang saya khawatirkan, ini obat, ini butuh pengawasan. Si peminum, si pemakai obat ini butuh pengawasan. Sementara Pak Tar di sini sendiri. Kalau seandainya siapa yang akan mengawasi pemberian obat? Siapa yang mengawasi? Saya khawatirnya itu. Karena dari dokternya harus ada yang mengawasi, ada yang memberikan obat terhadap si pemakai obat. Tidak bisa diserahkan semua obat ke si pemakai, karena itu akan sangat berbahaya. Efeknya? Banyak efeknya. Pergantungan gitu. Ketergantungan, terkadang minum obat tidak sesuai dosis, akan sangat berbahaya terhadap tubuh. Gitu. Nah, jalan satu-satunya kalau Pak Tar ingin dapat obat, Pak Tar harus ada yang merawat. Pak Tar harus diam di satu tempat, artinya dalam satu tempat di rumah yang ada keluarga. Harus dengan keluarga. Betul. Nah, keluarga inilah yang akan mengawasi Bapak memberikan obat, mengingatkan Bapak minum obat, mengambilkan obat, dan mengontrol ketika terjadi apa-apa atau efek samping obat. Ada keluarga yang akan bertindak cepat. Saya biasa bawa orang berobat, bantu orang berobat, tapi yang saya bantu berobat itu orang yang punya keluarganya itu ada. Jadi saya lebih nyaman memberikan obat, menitipkan obat kepada keluarga. Seperti itu. Harapan saya, Pak Tar pulang, saya antarin pulang ke Bekasi, kemudian Bapak berobat. Nanti pikiran Bapak akan lebih tenang, Bapak akan lebih rileks. Dihindari dari bisikan-bisikan, ketakutan, kecurigaan, dan halusinasi. Itu nanti akan hilang semuanya ketika Bapak minum obat. Mungkin itu yang Bapak harapkan. Karena ketika Bapak seperti ini, tidak meminum obat, Bapak stay di satu tempat, tidak punya siapa-siapa, saya pikir Bapak akan berhalusinasi. Akan ada bisikan-bisikan. Alangkah baiknya Pak Tar pulang. Kalau untuk pulang, Pak Tar nggak usah memikirkan biayanya dari mana, ongkosnya dari mana. Pak Tar tinggal duduk manis di mobil, nggak usah memikirkan hal-hal yang lain. Biar saya yang urus semuanya, saya yang biayain, saya ikhlas. Saya ikhlas semuanya, saya membantu orang, saya membantu Bapak, ikhlas. Di awal pertemuan kan kita nggak tahu nih dengan tim yang kita asalnya. Saya rasa lebih baik gitu sih. Karena di sini juga kemarin baik-baik aja sih sama saya gitu kan. Kalau menurut saya sih, jadi saya sampai diingatkan tentang kartu identitas yang lama gitu kan. Gitu sih. Jadi tadi Bapak bilang lebih baik begitu, maksudnya seperti apa? Gimana? Dalam artian lebih baik pulang seperti itu? Enggak juga, enggak pernah ada yang ngungkit pulang gitu sih. Kalau memaksa saya pulang harusnya dari hari kedua juga mereka bisa sih.
dengan cara apapun juga sih. Gitu. Jadi Bapak belum bisa memberikan jawaban Bapak mau pulang apa tidaknya gitu ya. Rasa saya ada hal yang penting di sini sih. Kenapa? Ada hal yang penting sih. Ada hal yang penting. Ya, jadi silakan nanti Bapak berpikir. Kalau Bapak merasa saran-saran saya masuk akal dan bisa diterima, Bapak sampaikan ke saya antarkan Bapak. Karena saya nggak bisa memaksa orang, Pak. Saya nggak bisa paksa Bapak harus pulang, saya nggak bisa paksa. Saya hanya bisa memberikan saran-saran terbaik menurut saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Adapun keputusan tergantung kembali kepada Bapak. Itu. Nah, silakan nanti dipikirkan. Kalau memang Bapak pengen pulang, hubungin saya. Nanti saya akan ke sini. Nanti kita atur waktunya. Kita mau pulang, saya antarkan Bapak. Nah, ini saya mau tanya satu nih. Kira-kira dulu sudah pernah belum Bapak pergi seperti ini? Pergi lama dari rumah, menghilang seperti ini, kemudian dicari keluarga, kemudian dibawa pulang. Pernah nggak seperti itu? 2 kali. 2 kali? 2 kali. Dulu kemana Bapak? Ke daerah mana? Ke daerah Jawa. Daerah Jawa. Dan ketika sadarkan diri saya nggak tahu bagaimana itu bisa. Di Jawa apa? Bahkan sampai Jawa Timur. Jawa Timur. Bapak sampai Jawa Timur. Nah, Kenapa Bapak bisa pulang? ya itu makanya saya juga nggak bisa menjelaskan kondisi yang itu. Kenapa saya bisa pulang? Dijemput keluarga? Tidak sadar juga. Nggak sadar juga. Nggak sadar juga. Nggak sadar juga. Sampai di Jawa itu sadar nggak? Kenapa kok bisa sampai Jawa? Jawanya sadarnya agak samar-samar. Tapi tired lah, capek. Mungkin karena berkendara atau apapun itu. Tapi begitu nyampe balik ke rumah, saya nggak ngerti gimana caranya saya bisa balik ke rumah. Benar-benar tidak sadar, terus begitu kaget ya setelah tersadarkan diri beberapa menit gitu kan, dari terbangun Ternyata sudah di rumah. sudah di rumah, Itu sempat berapa lama Bapak pergi dulu? meninggalkan rumah. Mungkin perjalanan daratnya berapa? Lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan. Pada saat Bapak pulang, Bapak diterima keluarga dengan baik? Hari keesokannya mereka cuma marah-marah aja sih. Cuman marah-marah? Ya, lu kemana aja? Lama sekali baru balik lagi. Cuma itu doang kok. Itu doang. Dan saya juga kaget siapa yang marah-marah gitu. Cuman yang saya kaget kenapa saya bisa balik lagi kan? Belum melakukan perjalanan sejauh sampai 1 bulan lebih gitu kan, sampai ke Jawa Timur. Capek, kondisi tired, terus balik lagi. Gimana caranya ya? Saya nggak ngerti. Terus mereka marah-marah Bapak udah pulang? Ya, Alasannya? nggak tahu dah. Marah-marah aja, ngomel-ngomel. Mungkin merasa kayak ada orang baru, kali bisa jadi juga. Bapak kan pergi sudah pulang tuh dari Jawa Timur. Lama nggak Bapak di rumah ketika Bapak sampai di sini lagi? Atau sempat berobat? Itu udah kehabisan obat sih. Oh, kehabisan obat. Jadi dalam kondisi ya kadang ada gangguan halusinasi dan lain hal sebagainya untuk menjalankan aktivitas. Oh, jadi Bapak kehabisan obat sehingga Bapak sampai lagi ke sini ya? Itu saya nggak ngerti sadar nggak sadar sih. Nggak sadar ya? Nggak sadar nyampe di sini itu ya? Oke. Saya mendapat info waktu Bapak ke sini, Bapak membawa koper, bawa 2 laptop. Benar nggak? Saya kehilangan sih. Bapak kehilangan. Kenapa Bapak bawa laptop 2 ke sini? Waktu itu saya mau ke Lampung Mau ke Lampung. karena saya dengar bisikan yang kamu dapatkan itu bisa berkurang kalau menjelang ke Lampung. Oh, bisikan itu akan berkurang ketika Bapak ke Lampung. Karena sudah berpindah pulau, katanya gitu. Cuman kemarin saya ngecek juga, sempat ngobrol sama yang datang ke sini.
Saya lihat kondisinya 2 hari kemudian mereka kan datang lagi, baru balik lagi. Kondisi mereka makin kacau, bukan makin betul, makin kacau. Kalau bisikan-bisikan itu seperti apa, Pak? Bisikan apa sih bisikannya? Apa bisikan yang Kayak angin-angin yang aja. paling mengganggu itu apa? Iya, seperti angin Berisik-berisik gitu ya? ya angin berseliweran gitu, gimana ya? Oh, itu yang bikin gak nyaman ya. Nah, harapannya Bapak ketika Bapak berpindah pulau itu akan hilang halusinasinya. Katanya. Tapi ternyata Bapak terdampar di sini, barang-barang Bapak hilang, barang-barang berharga hilang semuanya. Bapak tahu nggak siapa orang yang ngambil? Enggak. Apa aja yang hilang waktu itu? Koper besarnya. Koper besar isinya apa? Pakaian. Baju aja. Laptop itu ya, laptop ya, mungkin saya juga lupa. Laptop. Yang Bapak bawa itu laptop Bapak. Iya, kemarin. Laptop Bapak sendiri ya. Ada file-file atau apa di dalam? Ada hal-hal penting? File itu seperti dokumen ya? Iya. Enggak rasanya. Nggak ada ya? Nggak ada. Sudah di drop juga sama tips juga sih. Di Iya. beberapa rumah sebelumnya. Ya. Jadi memang benar ya, itu hilang semua ya. Bapak kerja di Kepulauan Riau di PT Jumbo Power. Jumbo ya. Di situ Bapak punya teman? Teman. Ada lah. Ada ya. Satu Siapa? sekolah juga dengan Satu dia. sekolah juga. Siapa namanya? Tapi ada kelas. Adik kelas. Yang dari Don Bosco. Edi. Iya. Dia dari Don Bosco juga. Iya. Berarti di bawah Bapak. Kalau sekolah ya. Oh, Edi apa namanya? Entah lah, saya manggilnya cuma Edi aja. Oh, Edi aja. Orang mana dia? Jakarta ini. Orang Jakarta. Mungkin ini sudah cukup ngobrol kita nih. Mungkin ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan ke saya apa? Oh ya, ini saya senang sekali sih. Karena masih ada perhatian juga ya dari Israel dan dari apa? Saya dari Kasa ya. Jadi Kasa. Iya, senang aja sih. Senang. Jadi ada yang ajak ngobrol, perhatian lagi gitu. Jadi kalau Israel mau ngasih lebih banyak, kita tagihannya mungkin saya coba bayarkan aja gitu. Jadi kan kondisi saya lebih baik lagi gitu kan. Gitu sih. Senang aja, senang ya. Alhamdulillah ada manfaatnya. Ya, baik teman-teman, kita sudah banyak obrolan dengan Bapak Tar ataupun Bapak Lois. Mudah-mudahan obrolan ini bisa kita tarik kesimpulan nanti. Hal-hal apa yang bisa menjadi pedoman buat kita ke depannya. Apa yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini ada hal-hal positif yang kita dapat dari sini, dan kita tahu permasalahan-permasalahan apa yang dialami oleh Bapak Tar. Mudah-mudahan dengan sedikit obrolan kita, mudah-mudahan Bapak akan lebih merasa punya teman di sini, merasa punya teman, merasa ada yang memperhatikan. Ya, kembali lagi harapan kami Bapak Tar bisa pulang nanti. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tar, makasih ya. Oke. Dah. Saya yang makasih. Oh, Bapak yang. Saya Iya, sama-sama.